Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi statistika dasar tentang statistika inferensial tentang parameter. Jadi sebelum memulai penjelasan materi, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu saya yang pertama atas nama Herina Wardiani Puspita dengan NIM G1A020011 dari program studi biologi. Kemudian yang kedua yaitu ada Doni Kusuma Wangsaningrat dengan NIM G1D018024. Jadi pada video kali ini terdapat 3 pokok bahasan tentang materi statistika inferensial. Jadi materi yang pertama di sini yaitu mengenai estimasi selang beda proporsi dua populasi. Jadi seperti yang dijelaskan pada slide ini, di mana materi ini membahas tentang suatu munculnya dua kategori. Jadi dalam beberapa kasus itu kita bisa membandingkan dua kondisi, misalnya antara gagal dan sukses, kemudian rusak dan tidak rusak pada dua populasi yang dimana dua kondisi populasi tersebut keterbalikan seperti itu. Kemudian di sini populasi mengikuti distribusi binomial dapat digunakan pendekatan normal dengan ukuran sampel besar. Jadi untuk menyelesaikan kasus seperti ini kita bisa menyelesaikannya dengan dugaan selang kepercayaan bagi dua populasi. Jadi di sini rumusnya itu ada P1 min P2 kemudian dikurangi dengan selisih proporsi yaitu P1 min P2 kemudian per margin error di sini ada P1 dikali dengan 1 min P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 min P2 per N2 yang menyebar secara distribusi normal. Kemudian di sini P1 di sini merupakan titik duga 1, P2 di sini titik duga 2, kemudian P1 ini proporsi 1 dan P2 ini proporsi 2. Adapun N itu merupakan jumlah sampel yang digunakan atau yang terjadi pada suatu kasus. Kemudian di sini secara rumus lebih secara garis besarnya di sini ada rumus P dalam kurung min Z alfa per 2 kemudian karena di sini P1 dan P2-nya tidak diketahui maka diduga dengan P duga 1 dan P duga 2 dugaan standar error dan P1 min P2. Di sini penduga titik dan margin of error. Jadi ini rumusnya. Jadi jika diketahui pada soal nanti ada diketahui P1, P2, kemudian ada V1 dan V2 dan N-nya ini bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus yang ada pada slide. Sebagai contoh di sini contoh soal yang pertama itu ada 2 buah mesin pembuat paku. Setelah diperiksa hasil produksinya diambil dari masing-masing mesin secara acak 400 dan 300 sampel. Terdapat masing-masing 200 dan 120 yang rusak. Lalu buat selang kepercayaan 95% untuk beda proporsi paku yang rusak untuk seluruh produksi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada dua kondisi dari mesin pembuat paku yaitu adanya mesin pembuat paku yang rusak dan mesin pembuat paku yang tidak rusak. Jadi seperti yang diketahui di sini ada dua kondisi mesin 1 dan mesin 2 di mana diketahui bahwa N1 sama dengan 400
dengan titik duga yang pertama, yaitu tadi 200, masing-masing 200 yang mengalami rusak per 400 mesin 1 dengan hasil yaitu 0,5 untuk P1-nya. Kemudian di sini ada mesin 2, diketahui N2-nya sebanyak 300. Kemudian untuk P2 atau titik duga 2-nya itu ada 120 per 300 yang hasilnya 0,4. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang sebelumnya telah ada pada slide ini. Karena diketahui P1, P2, kemudian N-nya juga sudah diketahui, jadi tinggal dimasukkan saja. Lalu untuk alfanya di sini itu karena dibuat sesuai dengan permintaan soal untuk membuat 95 selang kepercayaan 95%, maka alfanya juga 100% dikurangi dengan selang kepercayaan tersebut 95%, yaitu alfanya 5% atau 0,05. Kemudian dibagi 2, itu nanti hasilnya dengan Z 0,025. Nanti bisa dilihat juga pada tabel distribusi Z atau distribusi normal dengan hasil error yaitu 1,96. Kemudian hasil akhirnya setelah dihitung sampai akhir sesuai dengan rumus yang ada, itu akan menghasilkan hasil seperti yang ada pada slide bagian bawah seperti ini. Jadi untuk V1 dan minus V2 itu merupakan salah satu simbol yang menunjukkan selisih proporsi dari kedua kasus yang ada. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang estimasi selang satu varian populasi. Mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas n-1, yaitu n-1 dikalikan s kuadrat dibagi sigma kuadrat, berdistribusi chi-square dengan derajat bebas n-1. Kurva berdistribusi chi-square terlihat seperti gambar berikut. Estimasi selang kepercayaan varian, yaitu n-1 dikalikan s kuadrat per sigma kuadrat, berada di antara chi-square 1 min alpha per 2 dikalikan n-1 dan chi-square alpha per 2 dikalikan n-1 sama dengan 1 min alpha. Atau sigma kuadrat berada di antara n-1 dikalikan s kuadrat per chi-square alpha per 2 dikali n-1 dan n-1 dikalikan s kuadrat per chi-square 1 min alpha per 2 dikalikan n-1 sama dengan 1 min alpha. Untuk contohnya, diketahui 10 data sampel sebagai berikut, yaitu 46,4, 46,1, 45,8, 47,0, 46,1, 45,9, 45,8, 46,9, 45,2, dan 46,0. Buatlah selang kepercayaan 95% untuk variannya, bila diasumsikan data berdistribusi normal. Melalui semua yang diketahui pada soal tersebut, kita peroleh X bar sama dengan 46,12 dan S kuadrat sama dengan 0,286. Selanjutnya, kita tinggal mensubstitusikan semua yang diketahui ke dalam rumus, yaitu peluang sigma kuadrat berada di antara n-1 sampai s kuadrat per chi-square alpha per 2 dikali n-1 dan n-1 kali s kuadrat per chi-square 1 min alpha per 2 dikali n-1 sama dengan 1 min alpha, dengan alpha 0,05 dan 1 min alpha per 2 sama dengan 0,975. Maka dihasilkan peluang sigma kuadrat berada di antara 0,135 dan 0,953. Selanjutnya, estimasi selang rasio varian dua populasi. Mengikuti distribusi F, S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat per S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat berdistribusi F N1 min 1 dikali N2 min 1, atau S1 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat berdistribusi F N1 min 1 dikali N2 min 1. Untuk memperolehnya tinggal dibalik saja.
Estimasi selang kepercayaan. Peluang F berada di antara F1 min alpha per 2 dikali N1 min 1 N2 min 1. Dan F alpha per 2 dikali N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 min alpha. Menghasilkan peluang S1 kuadrat sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat kali sigma kuadrat berada di antara F1 min alpha per 2 dikali N1 min 1 kali N2 min 2 dan F alpha per 2 dikali N1 min 1 N2 min 2 sama dengan 1 min alpha. Perlu diingat bahwa F1 min alpha per 2 dikali N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 per F alpha per 2 dikali N2 min 1 N1 min 1. Diperoleh peluang sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat berada di antara S1 kuadrat per S2 kuadrat dikalikan 1 per F alpha per 2 dikali N1 min 1 N2 min 1 dan S1 kuadrat per S2 kuadrat dikali 1 per F1 min alpha per 2 dikali N1 min 1 N2 min 1 sama dengan 1 min alpha. Untuk contohnya, yaitu ada dua cara pengukuran untuk mengukur kelembaban suatu zat. Cara pertama dilakukan 7 kali yang menghasilkan rata-rata sampel sebesar 60,2 dan varian sampel sebesar 24,7. Cara kedua dilakukan sebanyak 6 kali dengan rata-rata sampel sebesar 70,4 dan varian sampel sebesar 37,2. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk rasio varian dua populasi. Berdasarkan soal tersebut diketahui untuk cara 1 N1 sama dengan 7, X1 bar sama dengan 60,2 dan S1 kuadrat sama dengan 24,7. Dan cara 2 N2 sama dengan 6, X2 bar sama dengan 70,4 dan S2 kuadrat sama dengan 37,2. Untuk mempermudah substitusi ke rumusnya, kita melakukan pencarian step by step. Yang pertama, rasio varian sampel, yaitu S1 kuadrat per S2 kuadrat sama dengan 24,7 bagi 37,2 menghasilkan 0,664. Dan untuk alpha sama dengan 5%, maka F0,025 6,4 sama dengan 15,24 dan F1 min 0,025 64 sama dengan 1 per F 0,25 64 sama dengan 1 per 6,23 sama dengan 0,1605. Sekarang tinggal disubstitusikan ke rumusnya, menghasilkan peluang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat sama dengan 0,0664 dikalikan 1 per 15,24 dan 0,664 dikalikan 1 per 0,1605 sama dengan 95%. Menghasilkan peluang sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat berada di antara 0,0436 dan 4,137 sama dengan 95%. Selanjutnya, latihan. Suatu sampel acak berukuran 25 yang berasal dari suatu populasi normal mempunyai rata-rata 0,38 dan simpangan baku 0,06. Tentukan selang kepercayaan 99% untuk rata-rata populasinya. Dengan mensubstitusikan yang sudah diketahui ke dalam rumus, P mu berada di antara X bar min T alpha per 2 kali N min 1 dikalikan S per akar N dan X bar plus T alpha per 2 dikali N min 1 dikalikan S per akar N sama dengan 1 min alpha, menghasilkan P mu dari 0,346436 sampai 0,413564 sama dengan 0,99. Sekian dari saya, terima kasih.